Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya ingin bikin konten. Nah, buat konten itu berupa ilmu baik untuk saya dan untuk pendengar pendengar yang menonton video saya ini. Oke, jadi saya ingin membahas masih dalam seputaran agama kita agama Islam. Mungkin kalangan kita sudah tahu dan bisa jadi lupa. Saya cuma mengingatkan saja. Ada 10 amalan yang pahalanya itu dibangunkan rumah buat kita di surga. 10 Jadi coba kita bahas satu persatu ya. Oke. Apa itu 10 amalan yang pahalanya itu dibangunkan rumah buat kita di surga? Karena semua muslim memiliki kesempatan untuk dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Oke, kita mulai. Apa itu 10 amalan yang pahalanya itu dibangunkan rumah buat kita di surga? Karena semua muslim memiliki kesempatan untuk dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui amalan kita, melalui amalan yang kita buat Karena hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Jadi mau tahu amalan apa saja itu? Oke. Yang pertama, kita turut membangun masjid. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya semisalnya di surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu satu. Kedua, membantu kesulitan sesama muslim. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutupi satu celah dalam saat niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Al-Muhammili. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kan ada itu di setiap kemana itu kan ada doa. Ini yang akan saya bahas ini adalah berdoa saat hendak masuk pasar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa masuk pasar lalu ia mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya kerajaan, baginya segala pujian, dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dialah yang menghidupkan, dialah yang hidup, tidak akan mati, tangannya kebaikan, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya Allah menuliskan baginya 1.000.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000.000 kejelekan, serta mengangkat derajatnya hingga 1.000.000 derajat.
dan Allah membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang keberapa itu? 3. Next, yang keempat, bersabar. Kita disuruh bersabar atas kematian buah hati. Ya, gitu dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mencabut anak hambaku. Mereka menjawab, iya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalian telah mencabut buah hatinya. Mereka menjawab, ya. Allah tabaraka wa ta'ala bertanya, apa yang dikatakan hambaku? Mereka menjawab, dia memujimu dan mengucapkan istirja. Allah berkata, bangunlah untuk hambaku satu rumah di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd. Hadis riwayat Tirmizi. Sudah yang keempat, ya. Next, yang kelima, rutin membaca surat Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad hingga selesai sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangun sebuah istana untuknya di surga. Hadis riwayat Ahmad. Dan next, sholat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Itu dia. Selanjutnya, meninggalkan perdebatan. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ya. Rasulullah bersabda seperti ini. Karena kita tuh berdebat, kita menganggap diri kita benar, dia salah. Dia juga seperti itu, dia menganggap dirinya benar, kita salah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tinggalkan dusta mesti cuman bercanda. Rasulullah bersabda, aku juga menjamin surga di tengah surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun hanya bergurau. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan selanjutnya, berakhlak mulia kita di dunia ini, ya. Berakhlak mulia. Rasulullah bersabda, menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi seseorang yang berakhlak baik. Ya, itu dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, ya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bersabda seperti ini, aku yang menjamin rumah di tepi surga dan rumah di tengah sawah untuk siapa saja yang beriman kepadaku dan memeluk Islam dan berhijrah. Dan aku yang menjamin untuk siapa saja yang beriman kepadaku dan memeluk Islam. Hadis riwayat An-Nasa. Ya. Jika tidak mengerti coba diulang-ulang, ya. Di video saya ini kita sama-sama belajar. Karena saya cuma menyampaikan, karena kesalahan banyak dari saya. Oke. Semoga dari yang saya bahas ini kita ada di 10 amalan-amalan itu, insya Allah. Tidak semua, 1, 2, 3 atau 1 saja ada dalam diri kita, insya Allah kita bisa ada rumah di surga nanti. Seperti itu.
karena mungkin ya kita merasa hebat di dunia ini, tidak hebat nanti di akhirat. Kita sama-sama belajar ya, karena dalam hidup ini banyak kesalahan dari kita. Mumpung masih ada umur, masih ada jalan, masih bisa kita bertobat. Oke. Jika ada yang salah dari perkataan ini semua karena saya. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.